Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengenai perangkat lunak pengolah angka. Mari kita ikuti tahapan-tahapannya. Materi pembelajaran sekarang mengenai perangkat lunak pengolah angka. Sebelum kita praktek, kita coba mengenal dulu area kerja yang akan nanti kita gunakan untuk proses pembelajarannya. Seperti yang kita lihat di sini, ini area kerja. Di sini dimulai dari title bar atau untuk judulnya. Biasanya lembar kerja yang belum tersimpan, keterangannya adalah box 1 di sini. Lalu di sini ada menu baris terdiri dari file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan seterusnya. Di sini ada menu ribbon untuk mendukung pengolahan data baik berupa angka atau teks. Yang di bawah di sini ini ada name box. Di sini ada keterangan A1. Ini adalah sel A1. Ketika selnya aktif di G8, maka di sini akan muncul di name box-nya G8. Di sebelahnya name box, di sini ada formula bar atau untuk menulis atau disebut dengan baris formulanya seperti ini ya. Formula bar ini akan aktif atau menunjukkan data ketika sel itu aktif. Contohnya seperti ini, ketika di sel G8 ada data angka 24, maka di sini formula barnya akan muncul seperti ini. Yang berikutnya di bawah di sini ada lembar kerjanya atau lembar kerja dari perangkat lunak pengolah angka. Jadi lembar kerjanya ini disebut dengan worksheet. Nah, ini tandanya sheet yang sedang aktif atau lembar kerja yang sedang aktif ini ditandai dengan ada di sini di tabnya ada sheet 1. Worksheet atau lembar kerjanya diwakili oleh kolom dan baris. Kolom dimulai dari kolom A, kolom B, dan seterusnya. Sedangkan baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita akan coba tahu ada berapa kolom di dalam lembar kerja Microsoft Excel ini. Untuk mengetahuinya, kita coba simpan selnya di sel A1 di sini ya. Lalu menggunakan tombol pada keyboard untuk mengetahui jumlah kolom yang ada di perangkat lunak pengolah angka ini, coba kita ketikkan angka 1 lalu enter. Yang angka 1 ini kita kopikan dengan cara menekan tombol Ctrl C atau copy seperti ini. Setelah ini di copy, tekan tombol Ctrl dan Shift, dilanjutkan dengan tanda panah ke kanan. Pada keyboard, tekan Ctrl V. Berikutnya, tekan tombol Escape untuk menonaktifkan di sel A1 ini yang sedang aktif ini. Tekan Escape sehingga ini tidak aktif. Lalu simpan di sel A2 pointernya. Setelah kita copy paste angka 1 ini dimulai dari sel A1 dan seterusnya sampai ujung, kita coba hitung. Caranya simpan pointer ini di sel A2, ketikkan simbol sama dengan, ketikkan sum, buka kurung, arahkan ke sel A1, pointernya, lalu tekan tombol Ctrl Shift, dilanjutkan tanda panah ke kanan pada keyboard. Di sini ada keterangan sama dengan sum, buka kurung, 1 sampai dengan 1. Nah, ini tutup kurung. Langsung di enter. Nah, berarti jumlah kolomnya ini sebanyak 16.384 kolom. Dimulai dari kolom A sampai dengan kolom XFD. Nah, sekarang ada berapa jumlah baris? Posisinya masih di sini di sel A2. Kalau jumlah baris tidak harus dihitung seperti ini, ya. Coba kita lihat, tekan tombol Ctrl,
pada keyboard, tekan tombol tanda panah. Nah, ini ada 1.048.576 baris. Kalau sudah, kita kembalikan lagi posisi pointernya ini ke atas dengan cara menekan tombol kontrol tanda panah ke atas. Nah, itu untuk jumlah kolom dan baris untuk satu worksheet. Lembar kerja ini ada yang disebut dengan sel. Yang tadi disinggung-singgung, sel itu apa? Sel adalah perpotongan baris dan kolom di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan pointernya, ini saya berikan warna dulu. Nah, ini yang berwarna kuning ini disebut dengan sel C4. Kenapa disebut dengan sel C4? Karena berada di kolom C dan baris ke-4. Ini yang disebut dengan sel C4. Nah, bagaimana kalau misalkan yang diarsirnya di sini, yang diberikan warna? Ini disebut dengan sel apa? Berarti ini disebut dengan sel D8. Ya. Nah, ini definisi dari sel, pertemuan baris dan kolom, atau kolom dan baris. Kalau saya berikan arsiran seperti ini, saya berikan warna, ini disebut dengan range. Ya. Range itu contohnya seperti ini. Karena dimulainya dari C4, C4 di sini ya, kolom C dan baris keempat, dan diakhiri di sel D8. D8 seperti ini. Ini disebut dengan range. Bagaimana cara penulisannya C4 sampai dengan D8? Contohnya seperti ini. C4 titik 2 D8. Nah, caranya seperti ini. Cara penulisannya. C4 sampai dengan D8. Nah, sekarang apabila kalian menghendaki menambahkan lembar kerjanya, caranya tinggal kalian arahkan pointer ini ke simbol atau tanda plus seperti ini. Karena ini sheet 1, kalau misalkan ditambahkan jadi sheet 2, nah ini seperti ini. Artinya ini ada 2 lembar kerja dalam satu file. Seperti biasa di sini ada scroll bar. Microsoft Excel digunakan untuk pengolah angka atau manipulasi angka. Namun demikian juga bisa untuk manipulasi teks. Demikian pengenalan dari area atau lembar kerja dari Microsoft Excel ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.